Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Susanti, NPM 10060318073 dari kelas Farmasi Fisika B, akan mereview materi Farmasi Fisika, yaitu mengenai wujud zat hingga larutan dan kelarutan. Pada materi wujud zat ini, saya mempelajari mengenai atom, unsur, molekul, senyawa, juga ion. Menurut pengertiannya, atom yaitu satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti. Inti itu berisi proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, juga kulit yang bermuatan negatif, yaitu elektron. Ada juga yang menyebutkan bahwa atom adalah partikel penyusun unsur. Sedangkan unsur sendiri adalah nama untuk kumpulan atau himpunan atom yang mempunyai karakter yang sama. Gabungan atau ikatan dari beberapa atom bukan membentuk unsur, tapi membentuk molekul. Maka, molekul merupakan gabungan dari beberapa atom unsur yang dapat terdiri dari dua atau lebih. Artinya, molekul adalah gabungan atom-atom yang bukan dari satu atom. Unsur adalah sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama pada intinya. Jumlah ini disebut sebagai nomor atom unsur. Unsur didefinisikan pula sebagai zat tunggal yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas beberapa unsur yang saling kait-mengait. Senyawa dibentuk dari minimal dua unsur yang berbeda. Walaupun dibentuk dari unsur yang berbeda, namun senyawa tetap disebut zat tunggal, karena sifat-sifat unsur yang membentuk tidak dapat ditemukan pada senyawa. Dengan kata lain, senyawa telah menjadi suatu zat baru. Contoh dari senyawa yaitu H2O. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik positif disebut dengan kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Di sini juga saya mempelajari mengenai sifat-sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik unsur terdiri dari jari-jari atom, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan energi ionisasi. Pada susunan periodik unsur, yang pertama ada dari kiri ke kanan, kemudian ada jari-jari atom yang bermuatan negatif, afinitas elektron bermuatan positif, elektronegatifan bermuatan positif, juga energi ionisasi yang bermuatan positif. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Jari-jari atom berkurang karena semakin banyak elektron yang menempati atom, sehingga ukuran kulitnya menjadi mengecil. Sedangkan afinitas elektron adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron, sehingga terbentuk ion negatif. Afinitas elektron bertambah karena semakin banyak elektron yang tertarik dalam inti. Elektronegatifan suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Bertambah karena bertambahnya jumlah elektron dalam atom. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas. Energi ionisasi bertambah karena elektron terluar semakin kuat tertarik ke inti sehingga sulit dilepaskan. Sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron akan semakin besar. Selanjutnya, ada dari atas ke bawah. Juga sama. Ada jari-jari atom yang bermuatan positif, afinitas elektron bermuatan negatif, elektronegatifan bermuatan negatif, juga energi ionisasi bermuatan negatif.
Jari-jari atom bertambah karena semakin ke bawah kulit atom akan semakin bertambah. Afinitas elektron berkurang karena elektron kurang tertarik ke inti. Elektronegatifan berkurang karena semakin banyak elektron yang ada pada atom. Energi ionisasi berkurang karena elektron terluar tidak tertarik ke inti dengan kuat, sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron akan semakin kecil. Pada wujud zat terdapat ikatan kimia. Kemudian, pada susunan periodik unsur, ada beberapa ikatan. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, interaksi van der Waals, juga ikatan hidrogen. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Ikatan ion terbentuk antara atom yang mudah melepas elektron atau atom logam, dan atom lain yang mudah menerima elektron atau atom non-logam. Contohnya adalah ikatan ion pada molekul NaCl yang terbentuk dari atom Na dan Cl dan atom Cl. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia antar atom non-logam melalui penggunaan pasangan elektron bersama. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar, atau yang biasa disebut dengan valensi, dari sebuah atom unsur logam. Kemudian ada interaksi van der Waals. Interaksi ini merupakan gaya lemah yang melibatkan dispersi muatan dalam suatu molekul yang disebut dengan dipol. Ikatan yang dimiliki oleh gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi, sehingga fasanya berubah menjadi fasa cair pada saat temperaturnya mencapai sangat rendah. Juga ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah suatu bentuk interaksi lemah antara suatu atom elektronegatif atau atom akseptor dengan atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada atom yang lain atau atom donor. Kemudian ada bagian 2 dari materi wujud zat. Perbedaan wujud zat yaitu dapat terbagi menjadi zat padat, zat cair, dan gas. Bentuk zat diketahui dari partikel penyusunnya. Jika padat seperti berlian, cair renggang, gas memisah, gaya kohesi tidak mau bercampur dengan zat lain. Juga ada diagram 3 fase. Pada bagian diagram bawah adalah suhu dan pada bagian atas adalah tekanan uap. Autoklaf, panci presto, dan destilasi uap merupakan contoh dari diagram 3 fase. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaporasi dan juga liofilisasi. Proses evaporasi buatan dilakukan dengan cara menguapkan sebagian dari pelarut pada titik didihnya, sehingga diperoleh larutan pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Dalam proses evaporasi, larutan pekat merupakan produk yang diharapkan sebagai hasil, sedangkan uapnya biasanya dibuang. Pada dasarnya, alat ini bekerja dengan merubah energi listrik menjadi gerak dan energi panas. Energi panas diperlukan untuk memanaskan chamber water bath, dan energi gerak diperlukan untuk memutar rotasi labu alas bulat. Sedangkan liofilisasi berfungsi untuk menstabilkan suatu zat yang bahannya itu mudah terurai karena adanya pelarut dan tidak tahan dengan suhu tinggi. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan pelarut ini tanpa adanya pemanasan. Jika kita ingin menghilangkan airnya, artinya air harus diuapkan. Tetapi tanpa terjadinya pemanasan, yaitu dengan menurunkan suhu sampai melewati kurva titik leleh agar molekul pelarut membeku selanjutnya, menurunkan tekanan sampai melewati kurva sublimasi agar molekul air menguap, tanpa harus berubah menjadi fase cair terlebih dahulu. Selanjutnya ada larutan dan kelarutan. Di sini materi kelarutan dan kelarutan ini terbagi menjadi beberapa bagian.
Pada bagian pertama, saya mempelajari mengenai pengertian dari larutan. Larutan merupakan campuran zat yang terdiri dari lebih komponen dan homogen yang menyatu. Kelarutan merupakan zat yang larut dalam larutan jenuh. Konsentrasi larutan terjadi saat jumlah terlarut atau solut terlarut dalam pelarut atau solvent. Larutan memiliki beberapa jenis seperti larutan jenuh, larutan hampir jenuh, dan larutan lewat jenuh. Pelarut memiliki beberapa jenis, yaitu pelarut polar, pelarut semipolar, dan juga pelarut nonpolar. Senyawa polar akan larut pada pelarut polar, dan sebaliknya senyawa nonpolar akan larut pada pelarut nonpolar lainnya, seperti pada prinsip light dissolve light. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai larutan dan kelarutan pada bagian 2A. Pada bagian 2A ini saya mempelajari arti dari dispersi partikulat, juga cara suatu larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Dispersi partikulat ini adalah dispersi dengan sistem heterogen yang mengakibatkan komponennya terlihat. Sedangkan dispersi molekul adalah dispersi dengan sistem homogen yang mengakibatkan komponennya tidak terlihat dan akan menghasilkan larutan sejati. Larut secara partikulat artinya komponen tidak larut secara utuh, sedangkan larut secara molekul artinya larut secara utuh atau menghasilkan larutan sejati. Cara suatu larutan elektrolit menghantarkan arus listrik adalah karena adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas. Bila rangkaian uji elektrolit dihubungkan arus listrik, maka kation bergerak menuju katode dan anion bergerak menuju anode, sehingga arus listrik dapat mengalir. Ketika anion menuju anode dan melepaskan elektron, elektron tersebut mengalir dari elektrode positif ke elektrode negatif melewati lampu sehingga lampu dapat menyala dan timbul gelembung-gelembung pada salah satu atau kedua elektrode. Momen dipol adalah gaya tarik-menarik yang dipengaruhi oleh jarak dan vektor. Jika molekulnya terikat oleh dipol dan nilainya di atas 0, maka itu artinya polar. Sedangkan molekul yang terikat oleh dipol namun nilainya sama dengan 0, maka itu artinya nonpolar. Selanjutnya ada bagian 2B1. Pada bagian ini saya mempelajari apa itu titik kritis. Titik kritis TC dari sebuah bahan adalah sebuah titik suhu di mana fase cairan dan uap tidak bisa dibedakan. Pada saat mendekati temperatur titik kritis, properti gas dan cairan menjadi sama. Fase ini disebut dengan fluida superkritikal. Di atas titik kritis cairan tidak dapat terbentuk dengan menambah tekanan, tetapi dengan menambah tekanan yang cukup, bahan padat bisa terbentuk. Tekanan kritis adalah tekanan uap pada titik kritis. Untuk diagram yang menunjukkan properti termodinamika sebuah bahan, titik di mana temperatur kritis dan tekanan kritis bertemu dinamai dengan titik kritis dari bahan itu. Molar kritis adalah volume dari 1 mol sebuah bahan pada suhu kritis dan tekanan kritis. Selanjutnya ada salting out dan salting in. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan dengan zat utamanya, yang akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya yaitu, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Sedangkan salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya adalah riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Selanjutnya,
Contoh fenomena solubilisasi miselar. Contoh fenomena ini adalah terbentuknya miselar yang disebabkan oleh surfaktan. Misalnya, paracetamol merupakan obat yang agak sukar larut di dalam air. Absorpsi obat sukar larut atau agak sukar larut dalam air dipengaruhi oleh laju pelarutan. Solubilisasi merupakan alternatif untuk meningkatkan kelarutan obat dalam air dengan penambahan surfaktan. Penambahan surfaktan rioto sugar ester dan kosolven propilen glikol dilakukan untuk menentukan konsentrasi riot sugar ester dan propilen glikol yang dapat meningkatkan kelarutan dan stabilitas sediaan. Penambahan surfaktan rioto sugar ester dan propilen glikol dapat meningkatkan kelarutan dan stabilitas sediaan solubilisasi paracetamol. Selanjutnya ada juga contoh fenomena ukuran partikel. Fenomena ukuran partikel dalam meningkatkan kelarutan yaitu penurunan ukuran partikel zat aktif akan meningkatkan luas permukaan kontak zat aktif dan pelarut. Contohnya yaitu gula pasir akan lebih cepat larut dibandingkan dengan gula batu. Karena ukuran partikel gula pasir tentu lebih kecil daripada gula batu. Sehingga luas permukaan gula pasir akan semakin tinggi dan interaksi antara solut dan solvent akan semakin besar. Contoh dari fenomena ukuran molekul dalam meningkatkan kelarutan yaitu ukuran molekul akan lebih mudah larut jika kerannya semakin kecil karena akan lebih mudah dikelilingi. Contoh senyawa organik yang ada percabangan akan meningkatkan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan meningkatkan kelarutan sebab akan semakin kecil. Jadi pemotongannya dan pembasahannya akan lebih mudah. Polimorfisme terjadi apabila suatu bahan atau zat menghambur dalam berbagai bentuk kristal yang berbeda akibat dari tekanan, suhu, dan kondisi penyimpanan. Contohnya adalah glisin yang mampu membentuk kristal monoklinik dan heksagonal. Pada materi ini juga saya mempelajari mengenai pH. Juga ada pHp. pH yang berada pada skala 1 sampai 6 dikatakan asam. Semakin kecil angkanya dinamakan asam kuat dan sebaliknya. Sementara pH 7 dikatakan netral dan pH di atas 7 dikatakan basa. Semakin tinggi nilainya dinamakan basa lemah dan sebaliknya. Ketika berada di kondisi asam, sistem memproduksi H+ dalam jumlah yang banyak. Sementara saat berada di kondisi basa, sistem banyak memproduksi OH-. Di saat ada sebuah material yang memiliki pH sebagai faktor kelarutannya, bila kelarutannya dalam air tinggi, maka material tersebut berada pada kondisi ionnya. Jika susah larut, maka material tersebut bukan pada kondisi ionnya. Jika suatu zat larut pada kondisi sistem banyak memproduksi OH-, maka zat tersebut adalah garam. Garam sendiri dibuat dari asam dan basa. Jadi, zat yang larut dalam kondisi basa adalah zat yang memiliki sifat asam dan sebaliknya. Sedangkan pHp adalah pH terendah yang masih bisa melarutkan. Sebagai contoh pHp yaitu 8,05. Maka itu pH terendah yang masih mampu memberi larutan jernih. Karena lewat dari pH tersebut maka akan terbentuk endapan. pH 8,05 sendiri termasuk ke dalam basa. Maka zat yang dapat larut dalam pH tersebut adalah zat yang memiliki sifat asam. Kemudian ada bagian 2C bagian 2. Di sini saya mempelajari mengenai larutan datar.
Dapar sendiri yaitu asam atau basa yang ditambah asam atau basa konjugasi yang memiliki kemampuan menghentikan perubahan pH. Jika ditambahkan sedikit saja asam atau basa, jika penambahannya banyak, maka perubahan pH tidak akan terhenti. Dapar sendiri memiliki nama lain yaitu buffer atau penyangga yang memiliki arti sebagai penyangga agar tidak merubah suatu hal. Selanjutnya ada larutan isotonis. Larutan isotonis adalah kondisi saat seorang farmasis dapat menjamin larutan yang dibuat memiliki tekanan osmosis yang sama dengan jaringan atau kondisi saat suatu larutan memiliki kandungan NaCl sebanyak 0,9%. Larutan hipotonis merupakan larutan yang tekanan osmotiknya lebih kecil daripada larutan NaCl 0,9%. Larutan hipertonis merupakan larutan yang tekanan osmotiknya lebih besar dibandingkan larutan NaCl 0,9%. pH optimum dicari untuk mencapai efek terapeutik yang optimum. Sekian review dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.